Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di video kali ini. Tiada hari tanpa latihan bagi kamu para pejuang PTN favorit dimanapun kamu berada. Silahkan like, subscribe, share, dan komen video aku ini sebanyak-banyaknya sehingga video ini bisa memberikan lebih besar kebermanfaatan bagi kamu yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja bahas soal-soal. Yang pertama, nah ini dia yang sering gregetan jawab soalnya ini. Perintah soal dengan bahasa Inggris. Which rational number closest in value to 1 is. Nah, di sini yang ditanya adalah yang mana sih bilangan rasional yang terdekat dengan angka 1 nilainya itu. Oke. Nah, ada pilihan, beberapa pilihan 2020 per 2021, angkanya sebesar besar semua ini. Angka tahun kali ini gitu ya, selisih per tahun. Nah, di sini caranya kamu harus cek masing-masing option jawaban sehingga nanti kamu bisa pakai trik pecahan. Nah, untuk option yang pertama kan 2020 per 2021. Nah, objek pentingnya di sini itu adalah penyebut. Nah, samakan dulu angka penyebut karena kan penyebutnya lebih besar nih daripada yang pembilang. Berarti pembilangnya itu 2020 jadiin ke 2021 kurang 1 sehingga nanti kita bisa jadiin bilangan pecahan yang angkanya sebesar ini menjadi number 1 yang closest, katanya kan itu tadi yang diminta ya. Nah, jadi ini ada angka 1 dari mana? Dari 2021 dibagi 2021. Kemudian yang ini kan nggak bisa kita bagi, maka tetap kita tulis dalam bentuk biasa. Nah, kemudian kita cek dulu bandingkan dengan pilihan yang B dan seterusnya sehingga yang B ini bisa kita ganti menjadi 2020 kurang 1, kemudian 1 dikurang 1 per 2020, begitu seterusnya. Nah, jadi patokan kita adalah bilangan penyebutnya. Rubah bilangan pembilang menjadi penyebut sedemikian rupa sehingga kita peroleh bentuk semuanya itu angka 1 di depannya karena habis dibagi dengan penyebutnya. Nah, di sini ada tanda kurang, ada tanda tambah. Intinya di sini adalah bilangan pecahan yang di belakangnya. Kita kan pengen mencari tadi kata kuncinya closest with number 1. Artinya yang paling dekat dengan bilangan angka 1. Nah, artinya kita harus cari baik itu pengurang ataupun penjumlahan dengan angka 1 ini yang angkanya paling kecil sehingga dia yang paling dekat. Apa konsep pecahan? Untuk mencari pecahan yang paling kecil itu artinya kita harus pilih penyebut yang paling besar. Nah, di sini coba lihat penyebut yang paling besar itu terdapat di option yang E. Maaf. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah option yang E karena inilah yang penyebutnya paling besar. Artinya apa? Angka 1 dikurang 1 per 2025 itu pasti lebih mendekati bilangan 1 dibandingkan dengan bilangan yang lain ini. Seperti itu triknya guys. Oke, semoga bisa diterapkan. Next, ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya berupa tabel. Perhatikan tabel berikut. Ada P dan Q. Biasa ada pernyataan P itu mutlak X kurang 1. Kemudian pernyataan Q, X kuadrat kurang 1 per X tambah 1. Di sini pilihannya, ini biasanya pilihannya udah dihafalin ya guys ya. P besar dari Q, Q sama dengan P, Q besar dari P, P dan Q tidak dapat ditentukan. Intinya apa ya? Kita cek dulu apa sih P dan Q itu. Nah, berapa nilainya? Berarti mutlak X kurang 1. Ingat konsep bilangan mutlak, berapapun nilai X-nya kita ganti, pasti nilainya selalu positif. Contohnya gini, kalau aku ganti nilai X itu jadi bilangan 0, 0 kurang 1 kan min 1 tuh. Karena ada mutlak, berarti dia tetap 1 gitu. Nah, berbeda dengan yang tidak ada mutlak. Kita jabarkan dulu ini bentuk siki. X kuadrat dikurang 1 per X tambah 1. Ini kan faktor selisih berarti. X tambah 1 dikali X kurang 1 per X tambah 1 sebagai penyebutnya. Maka yang ini bisa kita coret atau habis dibagi ya X tambah 1 dengan X tambah 1 sehingga sisalah X kurang 1 guys. Nah, ternyata ketika kita bandingkan bentuk P dan Q hampir sama, hanya saja bedanya P pakai mutlak sedangkan Q tidak pakai mutlak. Maka di sini kalau X-nya kita ganti bilangan berapapun hasilnya pasti sama dengan mutlak, hanya saja yang membedakan adalah tanda positifnya. Kalau ini selalu positif, kalau yang ini kemungkinannya pasti ada bilangan negatifnya.
Contohnya kalau ini diganti dengan 0, 0 kurang 1 min 1 hasilnya karena dia mutlak harus 1. Sedangkan ini kalau kita ganti 0 kurang 1 pasti hasilnya min 1. Maka mana yang lebih besar guys? Apa hubungannya? Maka yang mutlak pasti selalu lebih besar. Kenapa? Karena dia pasti bilangan positif gitu. Nah, maka kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Gampang kan sebenarnya? Oke. Kemudian soal berikutnya, selisih daerah yang diarsir dari persegi panjang ABCD dan EFGD adalah, nah gambarnya seperti ini, selisih. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang ditanya ya guys ya, selisih daerah diarsir dari ABCD dan EFGD, bukan yang ditanyainya bukan berarti yang ditanya itu daerah yang kosong atau daerah yang tidak diarsir. Dengan pilihan jawaban seperti ini. Artinya daerah biru kita kurang dengan daerah peach gitu. Nah, di sini kita bisa pakai cara, nah, aku gunakan seperti ini. Area yang biru aku misalkan dengan P, kemudian area yang peach aku misalkan dengan R, sehingga yang mau kita cari kan P kurang R tuh, luas P dikurang R. Maka berlaku luas P ditambah Q. Siapa itu P ditambah Q? Persegi panjang ABCD. Kemudian dikurang luas Q tambah R. Siapa itu Q tambah R? Luas DEFG. Nah, itu dia. Jadi triknya di sini guys, karena kalau kita langsung cari luas P, bagaimana cara mencari luas P? Sedangkan dia kan bentuknya trapesium, tapi yang di bagian bawahnya ini tidak diketahui, begitu juga ya DEFG-nya. Jadi kita harus pakai trik ini. Gitu. Kemudian kita gampang tinggal pakai rumus persegi panjang. P tambah Q itu persegi panjang dari ABCD, luasnya apa? Panjang kali lebar ya. Berarti 20 kali 12. Ini dia. Kemudian luasnya si DEFG 20 kali 10. Nah, sehingga hasilnya 240 dikurang 200 sama dengan 40 cm pangkat 2. Jadi nggak perlu ribet, intinya di trik yang ini. P tambah Q dikurang Q tambah R. Jadi pahami dulu kalimat yang ditanya. Luas yang diarsir daerah ABCD selisihnya dengan luas yang diarsir daerah DEFG gitu. Oke guys. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen video aku sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih telah pantengin channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kamu semua. Dah, see you next video.